Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinanda Akhirudin dari kelas 4 EB, jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu CPR dengan isi presentasi, pengertian CPR, prinsip dasar CPR, cara melakukan CPR, serta kesimpulan dari isi presentasi yang saya sampaikan. Lanjut, pengertian CPR. Jadi, CPR adalah singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation atau juga biasa dikenal dengan istilah RJP, resusitasi jantung paru dalam bahasa Indonesia. Artinya, CPR adalah salah satu upaya pertolongan pertama gawat darurat secara medis yang dilakukan ketika ada seorang pasien henti jantung atau henti nafas. Tujuan dari CPR adalah untuk mengembalikan kemampuan bernafas serta sirkulasi darah dalam tubuh seorang pasien, sebab pernapasan atau aliran darah yang terhenti dapat memicu terjadinya kerusakan otak sehingga berpotensi menyebabkan kematian dalam hitungan 8 sampai dengan 10 menit. Lanjut, prinsip dasar dari CPR. CPR adalah prosedur pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Karena itulah teknik CPR harus dilakukan dengan benar dan tepat. Teknik CPR biasa dikenal dengan singkatan DRCAB, yaitu Danger, Response, Compression, Airway, and Breathing. Danger dan Response dilakukan sebagai persiapan sebelum melakukan CPR. Untuk berjalan efektif, CPR lebih baik dilakukan minimal oleh 2 orang. Satu orang bertugas untuk kompresi dan seorang lainnya untuk airway dan breathing. Peran kedua orang tersebut dapat saling bertukar setelah 5 siklus datang atau 1 menit. Selanjutnya, prinsip dasar CPR yaitu perhatikan lokasi, yaitu danger. Pastikan lokasi di sekitar pasien henti jantung aman dan terhindar dari bahaya. Bila pasien berada pada lokasi berbahaya, segera pindahkan ke tempat aman yang terdekat. Lalu, respons. Periksa tingkat kesadaran pasien. Anda bisa memanggil atau menepuk bahu pasien perlahan-lahan untuk memeriksa kesadaran pasien. Jika tidak ada respon, baik itu respon mata, jawaban, erangan, atau bahkan batuk, Anda dapat memeriksa nafas serta denyut nadi pasien di bagian pergelangan tangan atau leher. Pemeriksaan nafas dan nadi dilakukan bersamaan secara cepat, sebisa mungkin diperiksa selama 3 detik. Lalu, hubungi ambulans. Jika pasien tidak memberikan respon, segera hubungi ambulans untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penolong juga dapat berteriak meminta bantuan orang sekitar untuk menghubungi ambulans. Hal tersebut bertujuan agar penolong dapat segera memberikan bantuan CPR pada pasien dengan catatan CPR dilakukan jika pasien sudah tidak responsif. Next, cara melakukan CPR. Yang pertama yaitu compression atau kompresi dada. Compression dalam teknik CPR adalah tindak berupa penekanan dinding dada pasien sebagai pijat jantung eksternal. Untuk melakukan compression, Anda bisa menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Next, langkah compression yang pertama yaitu baringkan tubuh korban pada permukaan datar dan keras. Yang kedua, posisikan diri Anda di samping bahu dan leher pasien. Ketiga, letakkan telapak tangan kiri pada bagian tengah dada pasien, tepatnya pada 1/3 tulang sternum, sedangkan telapak tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tersebut. Lalu, lakukan metode push fast, yaitu penekanan dada pasien sebanyak 30 kali. Pastikan penekanan dada tersebut memiliki kedalaman 5 sampai dengan 6 cm. Selanjutnya, airways, yaitu membuka jalur nafas. Langkah berikutnya dari CPR adalah airways atau membuka jalur nafas pasien. Cara ini dilakukan setelah tahapan compression. Caranya, Anda perlu mendongakkan kepala pasien dengan meletakkan satu tangan pada dahinya, kemudian tangan satunya lagi digunakan untuk mengangkat dahu serta perlahan sampai saluran nafas pasien terbuka. Lalu, langkah selanjutnya adalah breathing, pemberian nafas buatan. Ini dilakukan untuk mengembalikan pernafasan spontan dari pasien. Dalam CPR, teknik breathing ini dibarengi dengan compression, yaitu 30 kali kompresi dada, diikuti dengan 2 kali bantuan nafas. Langkah-langkah untuk memberikan nafas buatan dalam CPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan mulut Anda ke mulut atau hidung pasien. Jika memberikan nafas bantuan dari mulut ke mulut, jepit hidung pasien menggunakan tangan, berikan udara dari mulut Anda sebanyak 2 kali ke pasien. Perhatikan nada pasien, apakah terangkat seperti ketika bernafas? Lakukan kompresi dada kembali sebanyak 30 kali jika pasien tidak menunjukkan tanda bernafas. Next, kesimpulan dari CPR adalah langkah pertama yang dapat dilakukan apabila seseorang mengalami serangan jantung atau henti nafas secara mendadak dan perlu dilaksanakan dengan tepat.
Baik, mungkin sekian penyampaian saya mengenai CPR pada presentasi kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.